Dan Pastor, saya ingat sesuatu, jika hari Minggu Palma adalah sebuah hari kemuliaan di mana Yesus yang memasuki Yerusalem kemudian disorak-sorakan, mengapa justru bacaan Injilnya berbicara tentang sengsara dan wafat Tuhan? Tidak bertentangankah? Bahkan pada saat hari Minggu Palma itu dibacakan kisah sengsara Tuhan Yesus yang menyedihkan. Iya, tentunya. Pertanyaan yang bagus. Mengapa hari Minggu Palma dimulai dengan perarakan meriah Yesus sebagai raja, tapi kemudian pelan-pelan turun kita sampai pada bacaan Injil tentang kisah sengsara Tuhan dibenci, dipukul, dibunuh? Mengapa klimaksnya menurun? Bagus sekali, Moni. Kau tahu pada waktu itu ketika Yesus masuk Yerusalem memang gegap gempita, luar biasa penyambutan. Tapi apa yang terjadi hari-hari berikutnya? Orang-orang mulai sepakat menolong dia. Imam-imam Yahudi, pembesar-pembesar agama bersekongkol melawan dia, mau membunuh dia sampai mereka menangkap dia, menderitakan dia, menyiksa dia dan menjatuhi hukuman mati. Maka liturgi pada hari Minggu Palma itu juga mau menghadirkan suasana ini dari kemeriahan menuju pada sengsara. Karena itu juga misa hari Minggu Palem mulai dengan kemeriahan lalu sampai pada saat-saat sengsara Tuhan, sekaligus menghantar umat Allah untuk lebih mengikuti Yesus dari dekat, penuh cinta yang hangat, penuh iman yang lebih tepat pada Kristus yang bersengsara, pada Kristus yang wafat. Karena itu nanti kisah sengsara selalu akan dibacakan dalam perayaan hari Minggu Palma. Oke, jadi ternyata pada hari Minggu Palma itu selain kita mengenang sukacita bagaimana Tuhan Yesus disambut di Yerusalem kala itu, kita juga mengenang bagaimana rasanya Tuhan Yesus dihianati, begitu ya Pastor? Iya. Dari yang tadinya disorak-sorakan, kemudian beberapa hari kedepannya mulai ditolak. Dan bukan lagi hosana tapi salibkan lagi. Iya, oke. Oh ya Pastor, biasanya Injil dibaca oleh imam. Benar. Namun kisah sengsara dibacakan oleh beberapa orang. Apakah ada ketentuan tentang membaca kisah sengsara ini? Apakah ada yang tidak boleh atau apa yang harus dan wajib dalam pembacaan kisah sengsara ini, Pastor? Baik sekali, Monik ya. Sebagai putri altar tentu kau selalu memperhatikan hal ini ya. Biasanya Injil dibaca oleh imam. Kali ini kok ada narator, ada peserta lain, baik. Pasti imam harus selalu dilibatkan dalam pembacaan kisah sengsara. Kemudian ada beberapa awam umat yang membantu pastor karena biasanya bacaannya panjang, dan juga untuk membuat kisah itu lebih hidup dibutuhkan seorang narator atau dua orang, kemudian satu atau dua lebih umat untuk mewakili Petrus, mewakili umat, mewakili Pilatus dan lain-lainnya. Sehingga mereka ini menjadi satu tim bersama-sama yang mewartakan kisah sengsara Tuhan. Karena itu tempat berdiri mereka juga harus di panti imam, ya, supaya kelihatan dan supaya pewartaannya tetap agung dan mulia. Bagi putra-putri altar, selama pembacaan kisah sengsara tidak perlu perdupaan, tidak perlu lilin yang mengapit imam, ya. Tidak juga imam membuat 3 kali tanda salib pada dahi, bibir, dan dada. Dan juga tidak perlu mencium kitab suci pada akhir pembacaan. Kendati kisah sengsara yang dibacakan cukup panjang, tapi bacaan pertama dan kedua tetap wajib dibacakan. Oke. Jadi itu tidak menjadi alasan untuk mengurangi bacaan pertama dan kedua, ya Pastor? Tetap. Oke, Pastor, saya ingin tahu, apakah perayaan Minggu Palma hanya berdasarkan kitab suci perjanjian baru saja, atau ada juga dalam kitab Oke, saya ingin tahu Pastor, apakah perayaan Minggu Palma hanya berdasarkan pada kitab suci perjanjian baru saja, atau sudah pernah disebut dalam kitab suci perjanjian lama?
Pastor? Baik sekali, ya, pertanyaan yang bagus. Yesus adalah kepenuhan ramalan nubuat perjanjian lama. Buktinya apa? Dalam kitab Raja-Raja yang kedua bab 9 ayat 13, di situ sudah dikatakan tentang apa yang terjadi pada Yesus waktu masuk Yerusalem. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya, begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu Raja. Lihat, mereka menyambut sang raja seperti yang dialami oleh umat Israel ketika menyambut Yesus di Yerusalem dengan melepaskan, membentangkan pakaian mereka sebagai tanda hormat dan tanda penyambutan. Tadi kita sudah lihat Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Sangat jelas disebut seekor keledai. Dan Yesus memenuhi ramalan dari ratusan tahun sebelumnya. Kitab Mazmur, ya, 118. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, datanglah. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Inilah yang kita nyanyikan dalam Ekaristi. Hosana, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yang terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana in excelsis Deo. Dan kemudian dalam keempat Injil Perjanjian Baru, kisah masuknya Yesus ke Yerusalem ditulis dengan jelas oleh keempat Injil. Berarti peristiwa ini sangat penting di mata mereka dan bagi gereja. Oke, berarti ada dasarnya ya Pastor, ya, perayaan Hari Minggu Palma ini. Bukan hanya pada kitab suci Perjanjian Baru, tapi sudah beberapa kali disebut dalam perjanjian yang lama. Oke, terakhir Pastor, ya. Apakah yang boleh menjadi refleksi atau permenungan kita pada Hari Minggu Palma yang akan kita rayakan nanti? Baik sekali, Moni. Terima kasih. Akhirnya tiba pada pertanyaan ke-10 ya, kita bisa bernafas. Pertanyaan yang bagus. Apa yang bisa kita buat pada Hari Minggu Palma ini? Apa yang bisa kita renungkan secara pribadi? Pertama, jangan lupa, selain keramaian dengan daun-daun palma, selain dengan sambutan yang begitu gegap gempita dengan teriakan hosana, pada waktu Yesus memasuki Yerusalem ada satu hal yang dia buat. Dia menangisi Yerusalem. Mengapa? Karena Yerusalem tidak sadar bahwa dia tengah dilawati, tengah dikunjungi oleh Mesiasnya, oleh Sang Penebusnya. Mereka tidak tahu bahwa damai sejahtera itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Sayang sekali mereka tidak sadar. Maka Yesus menangisi kota Yerusalem. Begitu juga sesudah masuknya Yesus ke Yerusalem, dia pergi ke Bait Allah dan dia temukan di sana Bait Allah, rumah Allah, tempat Allah bersemayam, dijadikan sarang penyamun, dijadikan kayak pasar tempat tukar uang, jadi pasar tempat jualan binatang korban. Maka Yesus marah, dia membuat cambuk dan dia katakan, cinta akan rumahku membakar aku. Jangan kamu jadikan rumah Bapakku rumah doa, menjadi rumah sarang penyamun. Dia mengusir mereka semua. Yesus menyucikan kembali Bait Allah, yaitu rumah Bapaknya. Mari pada hari Minggu Palma ini kita juga bertanya, jangan-jangan Yesus juga menangisi aku, keluargaku, parokiku. Apakah yang aku tidak sadari, apakah yang aku tidak imani, dan yang akan membuat Yesus menangisi aku? Marilah juga kita membersihkan rumah kita, hati kita, rumah Allah, Bait Allah. Kita ini serupa dengan Allah, agar Allah pantas dan layak berdiam dalam diri kita. Mari kita juga menjadi bagaikan seekor keledai, ya, yang siap membawa Tuhan kemana-mana. Juga ketika Tuhan dihina, juga ketika Tuhan ditolak, kita tetap setia menghadirkan Dia. Dan
dalam rangka Hari Minggu Palma, saya juga ingin memberikan setangkai daun palma untuk Moni. Mudah-mudahan engkau bisa berseru hosana, Tuhan masuk dalam hatimu, engkau menjadi pembawa harapan, pembawa sukacita, dan damai sejahtera tinggal padamu. Amin. Oke, terima kasih banyak Pastor. Sama-sama. Tentu refleksi atau bahkan perenungan tadi yang Pastor ucapkan sangat menyentuh saya pribadi, karena benar bahwa kadang damai atau cinta dari Tuhan Yesus itu sudah dalam diri kita sendiri, tinggal kita yang kurang menyadari, kurang peka dengan hal itu. Ya Pastor, terima kasih banyak Pastor. Sama-sama. Saya senang sekali untuk waktu kali ini. Terima kasih Pastor sudah meluangkan waktu, karena lewat program kita saat ini bukan hanya menambah pengetahuan, tapi bisa lebih memberi makna pada Hari Minggu Palma ini. Baik, saya ingin tanya, untuk pekan suci ini Monik sendiri apa mengambil bagian dalam perayaan-perayaannya sebagai PPA, pembaca kitab suci, atau apa kor? Kalau saya sendiri kebetulan Pastor, Hari Minggu Palma ini ada tugas untuk menjadi pemazmur. Dan akan membaca juga kisah sengsara bersama dengan umat yang lain, rekan yang lain. Jadi tentu ambil bagian secara langsung ya Pastor. Nanti Jumat Agung ada tugas khusus? Jumat Agung, ya sebagai pemeran Jalan Salib hidup Pastor. Dan kebetulan berperan sebagai Maria. Ya, semoga pengalaman dan partisipasimu ini membuat engkau lebih dekat pada Tuhan. Amin. Lebih akrab, dan Tuhan juga hadir dalam langkah-langkah hidup. Amin. Terima kasih banyak Pastor. Dan saya juga lewat sesi ini, saya jadi ingin lebih menyambut Tuhan dalam hidup saya. Tentu saya sebagai orang muda, saya akan berusaha untuk selalu membuat Tuhan saya tersenyum, tidak menangisi saya seperti Tuhan Yesus mengasihi kota Yerusalem. Dan lewat daun palma yang Pastor berikan ini, semoga saya dapat selalu berseru hosana, Tuhan selamatkan aku, God save me, God is my Savior. Salam, salam, salam. Dan Pastor, berkenankah Pastor untuk memberkati saya dan juga yang saat ini mengikuti katekese ini? Ya, Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Allah yang Maha Kuasa, khususnya Kristus yang menderita melayani, tapi juga bangkit dengan jaya, berkatnya turun menyertai kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Terima kasih. Pastor. Sampai